wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan, yaitu beliau Bapak Alir Agus Cendra, MPD, dan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat menyampaikan presentasi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Alia Sintiasari dengan nomor induk mahasiswa 23 1308 11 002. Mahasiswa semester 6, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan judul Proses Inovasi Pendidikan dan Proses Keputusan Inovasi. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memahami bahwa keberhasilan suatu inovasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh baik atau tidaknya sebuah gagasan, tetapi juga oleh proses pengambilan keputusan yang tepat dan menerima, menerapkan, dan mengevaluasi inovasi tersebut. Langsung saja, masuk ke pembahasan. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi adalah pembaruan atau ide baru yang bertujuan memperbaiki suatu keadaan agar menjadi lebih baik dan bermanfaat. Inovasi dapat berupa gagasan, metode, media, alat, maupun sistem baru. Pengertian inovasi pendidikan menurut Ibrahim. Inovasi pendidikan adalah pembaruan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Rusdina, inovasi pendidikan merupakan ide atau metode baru agar tujuan pendidikan tercapai lebih efektif. Menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah gagasan atau praktik yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok. Perbedaan inovasi, perubahan, dan modernisasi, dan tujuan inovasi. Inovasi, pembaruan yang menghasilkan perbaikan. Perubahan, peralihan dari kondisi lama ke kondisi baru. Selanjutnya yaitu modernisasi. Perubahan menuju cara yang lebih maju yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu tujuan inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua mempermudah proses pembelajaran, yang ketiga menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, yang terakhir mengatasi berbagai masalah pendidikan. Selanjutnya yaitu proses inovasi pendidikan. Proses inovasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, munculnya ide atau gagasan baru, yang ketiga, perencanaan inovasi, yang keempat, uji coba inovasi, yang kelima, pelaksanaan inovasi, yang keenam, evaluasi hasil inovasi, yang terakhir, penyempurnaan inovasi. Contohnya, guru menemukan siswa kurang aktif, kemudian menggunakan media pembelajaran digital, mengujinya di satu kelas, mengevaluasi hasilnya, lalu menerapkannya di seluruh kelas. Yang selanjutnya yaitu penjelasan proses inovasi pendidikan. Identifikasi masalah, menemukan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran, munculnya ide, menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, perencanaan, menyusun tujuan, langkah, waktu, dan kebutuhan inovasi. Selanjutnya, uji coba, menguji inovasi dalam skala kecil. Selanjutnya, pelaksanaan, menerapkan inovasi secara menyeluruh. Selanjutnya, yaitu evaluasi, menilai keberhasilan inovasi. Yang terakhir yaitu penyempurnaan, memperbaiki kekurangan agar inovasi semakin efektif. Yang selanjutnya yaitu C, proses keputusan inovasi menurut Everett M. Rogers. Menurut Rogers, seseorang akan menerima inovasi melalui 5 tahap, yaitu diantaranya yang pertama pengetahuan, mengetahui adanya inovasi, yang kedua persuasi, mulai tertarik terhadap inovasi, yang ketiga keputusan, memilih, menerima atau menolak inovasi.
Yang keempat, implementasi, menerapkan inovasi dalam kegiatan nyata. Yang terakhir yaitu konfirmasi, mengevaluasi manfaat inovasi dan memutuskan untuk melanjutkan atau memperbaikinya. Yang selanjutnya yaitu faktor keberhasilan inovasi pendidikan. Keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh beberapa di antaranya yaitu yang pertama dukungan kepala sekolah dan guru, yang kedua sarana dan prasarana yang memadai, yang ketiga kemampuan sumber daya manusia, yang keempat dukungan orang tua dan masyarakat, yang kelima kemajuan teknologi, dan yang terakhir yaitu pendanaan yang cukup. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi, inovasi akan lebih mudah diterapkan dan memberikan hasil yang optimal. Sementara hambatan dalam inovasi pendidikan yaitu beberapa hambatan yang sering ditemui, di antaranya kurangnya pemahaman guru terhadap inovasi, keterbatasan fasilitas pembelajaran, penolakan terhadap perubahan, keterbatasan dana, kesenjangan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Hambatan tersebut dapat menyebabkan inovasi tidak berjalan secara maksimal. Selanjutnya yaitu solusi mengatasi hambatan. Solusi yang dapat dilakukan beberapa di antaranya yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan bagi guru, yang kedua melengkapi fasilitas pendidikan, yang ketiga melakukan sosialisasi dari manfaat inovasi pendidikan, yang keempat meningkatkan kerjasama antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki kekurangan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi yaitu inovasi pendidikan merupakan pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan inovasi pendidikan dilakukan melalui proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga penyempurnaan. Keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh dukungan dari berbagai pihak yaitu fasilitas, sumber daya manusia, teknologi, dan pendanaan yang cukup. Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerja sama agar inovasi pendidikan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, kreatif, dan berkualitas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai pentingnya proses pengambilan keputusan dan penerapan inovasi pendidikan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Alir Agus Chandra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan, serta kepada semua teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun materi yang saya sajikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.